Halo semuanya, kembali lagi di video tutor Himti. Kali ini saya akan membahas mata kuliah komputer network dengan topik-topik yaitu DHCP, Wi-Fi atau wireless LAN, dan juga wireless security. Sebelum masuk ke konfigurasinya, pertama-tama saya akan membahas singkat mengenai ketiga topik ini. Yang pertama yaitu DHCP. DHCP memiliki kepanjangan Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, fungsi dari DHCP ini apa sih? DHCP berfungsi untuk melakukan routing secara otomatis, sehingga device-device yang terhubung dengan DHCP dapat diberikan IP-nya secara otomatis, sehingga kita tidak perlu memberikan atau menginput IP address-nya secara manual. DHCP ini dapat dilakukan dengan dua alat, yaitu DHCP server dan juga DHCP router. Nah, itu merupakan penjelasan dari DHCP. Lanjut ke Wi-Fi atau wireless LAN. Wi-Fi atau wireless LAN ini merupakan hal yang sudah sering kita gunakan. Nah, fungsinya itu untuk melakukan koneksi antara router dengan device tanpa menggunakan kabel. Nah, Wi-Fi atau wireless LAN ini berhubungan dengan wireless security. Nah, wireless security memiliki beberapa variasi. Yang pertama itu ada no authentication, yaitu tidak ada password, atau simpelnya kita hanya perlu menekan tombol connect kepada Wi-Fi tersebut, lalu kita akan terhubung. Lalu ada WEP, Wired Equivalent Privacy. Nah, WEP ini menggunakan encryption based access key. Nah, akses key ini merupakan hak akses yang akan diberikan kepada kita apabila kita ingin masuk ke dalam Wi-Fi tersebut. Nah, WEP ini sendiri merupakan enkripsi pertama dalam wireless security. Algoritma yang digunakan yaitu RC4. Tapi untuk sekarang ini WEP sudah tidak digunakan karena algoritmanya itu RC4 mudah dipecahkan. Lalu untuk security yang saat ini digunakan yaitu WAP dan WAP2. Nah, WAP ini memiliki kepanjangan yaitu Wi-Fi Protected Access. Nah, sama dengan WAP, dia menggunakan encryption based access key. Dalam WAP dan WAP2 ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu pada algoritma yang digunakan, di mana WAP2 akan menggunakan algoritma yang lebih aman, sehingga bisa dikatakan WAP2 itu merupakan versi yang lebih amannya daripada WAP. Nah, WAP sendiri menggunakan algoritma TKIP atau Temporal Key Integrity Protocol, sedangkan WAP2 itu bisa menggunakan TKIP dan AES. Di sini Advanced Encryption Standard.
Nah, itulah perbedaan dari WAP dan WAP2. Nah, WAP sendiri memiliki tipe. Yang pertama itu ada personal dan juga enterprise. Personal ini merupakan WiFi yang sering kita gunakan di rumah kita karena aksesnya diberikan dengan menginput password. Nah, apabila password yang kita input benar, maka kita akan langsung terhubung dengan WiFi tersebut. Sedangkan enterprise, aksesnya diberikan dengan melakukan validasi akun. Nah, akunnya ini akan dicek dalam database jika kita memerlukan akses database. Sehingga apabila akun yang kita masukkan tidak ada dalam database, maka kita tidak dapat terhubung dengan WiFi tersebut. Contohnya pada WiFi hotel, biasanya kita memerlukan memasukkan akun dan juga password. Nah, apabila akun tersebut tidak ada dalam database hotel tersebut, maka kita tidak akan bisa akses WiFi tersebut. Baik, itu merupakan penjelasan singkat dari ketiga topik yang akan dibahas. Lanjutnya kita akan masuk ke konfigurasinya. Baik, yang pertama saya akan membuat sebuah jaringan untuk DHCP server. Di sini kita ke End Devices, lalu kita ambil server dan juga kita ambil device-nya itu PC. Lalu di sini kita ambil switch. Lalu kita hubungkan dulu semuanya. Nah, setelah semua terhubung, hal pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada server. Sehingga kita hanya tinggal menekan server, lalu kita masuk ke desktop. Lalu kita IP configuration. Lalu kita tentukan IP yang akan digunakan pada server ini. Sehingga IP tersebut tidak akan digunakan pada device-device yang akan diberikan IP-nya. Di sini saya memberikan contoh misalnya ini, lalu subnet masknya default saja yaitu 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway dan DNS servernya kita tidak usah otak-atik pada contoh kali ini supaya lebih gampang. Lalu setelah dari desktop kita masuk ke services. Nah, setelah services di sini terdapat beberapa pilihan. Kita pilih yang DHCP, lalu kita on-kan terlebih dahulu. Nah, dalam menu di sini kita dapat melihat ada pool name, default gateway, DNS server, start IP address, subnet mask, dan maximum number of user. Lalu ada TFTP server dan WLC address. Server pool ini merupakan pool default yang akan diberikan apabila kita tidak membuat pool baru. Jadi di sini kita akan coba untuk membuat pool baru. Contohnya di sini saya beri nama Binus. Lalu default gateway-nya sama dengan yang tadi, yaitu 0000. Lalu untuk DNS servernya kita input sama dengan IP address dari server yang telah kita buat tadi, itu di sini 50.1. Lalu untuk start IP address-nya kita bisa buat dari 0 ataupun
berapapun yang kita mau. Namun untuk di sini supaya lebih gampang, saya berikan 2. Lalu untuk subnet masknya saya biarkan seperti biasa saja, 255.255.255.0. Untuk maksimum number of usernya, karena device yang saya buat tadi ada 3, saya cukup buat 3. Nah, ini maksimum number of user ini fungsinya apabila terdapat penambahan device, maka device tersebut tidak akan bisa mendapatkan IP-nya, karena server hanya memaksimumkan ada 3 device. Lalu setelah melakukan konfigurasi itu, kita langsung pencet save. Nah, sudah terbuat pool barunya. Namun untuk saat ini, pool yang akan digunakan yaitu server pool, masih server pool defaultnya. Karena yang akan digunakan yaitu yang ada pada bagian bawah. Lalu untuk menaikkan server pool ini, kita hanya melakukan save. Maka pool binus atau pool yang kita buat di sini akan ada di bagian bawah. Setelah itu selesai, kita masuk ke PC-nya. Lalu kita cukup melakukan desktop di sini. Lalu kita IP configuration. Lalu kita pilih di sini ada pilihan static ataupun DHCP. Karena kita telah melakukan DHCP pada server, kita hanya cukup menekan DHCP. Maka dia akan melakukan request pada server, dan server memberikan IP address yaitu sesuai dengan start IP address yang telah kita buat, yaitu 192.168.52, seperti yang telah saya buat start addressnya pada server. Lalu untuk PC yang berikutnya sama, kita hanya perlu ke sini, lalu kita tekan DHCP, maka akan melakukan request juga, dan IP address-nya akan otomatis satu IP address setelah device sebelumnya. Lalu untuk PC ketiga juga sama, kita melakukan DHCP di sini, maka di sini akan menjadi 4 karena sebelumnya itu 3. Dan itu merupakan cara mengkonfigurasi DHCP server. Lalu saya akan coba buat untuk yang router. Pertama kita ke network devices. Lalu kita pilih di sini wireless devices. Lalu kita pilih yang WRT 300N. Dan kita pilih device-nya seperti biasa di end devices. Misalnya saya masukkan beberapa jenis device. Nah, seperti yang bisa dilihat, smartphone dan tablet sudah bisa terhubung dengan wireless routernya. Namun wireless router ini masih wireless router yang default, belum kita konfigurasi. Lalu kenapa di sini PC dan laptop belum bisa terhubung? Kita akan lihat setelah kita mengkonfigurasi wireless routernya. Nah, untuk melakukan konfigurasi kita hanya perlu melakukan wireless routernya. Akan muncul pop-up seperti ini. Lalu kita tekan GUI. Lalu kita lihat di sini, kita berikan IP address routernya. Di sini saya samakan saja dengan router yang server tadi. Lalu di sini subnet masknya default saja sama. Lalu di sini start IP addressnya juga saya samakan. Lalu maksimum number of usernya saya buat 4 karena device yang saya taruh 4. Nah, setelah melakukan konfigurasi tersebut, jangan lupa kita melakukan save, karena jika kita tidak melakukan save dan kita pindah ke menu yang lain, maka set konfigurasi yang telah kita buat akan kembali menjadi default atau hasil save yang sebelumnya.
Nah, setelah melakukan setup di sini, kita masuk ke bagian wireless. Nah, kita bisa melihat sini ada network name. Nah, network name ini merupakan nama yang akan muncul pada saat pencarian WiFi. Di sini saya namakan Binus lagi. Nah, di sini contohnya misalnya saya lupa melakukan save. Saya pindah ke sini. Lalu saat kembali lagi, default akan kembali menjadi default. Karena kita tidak melakukan save. Oleh karena itu kita harus melakukan save. Dan jangan lupa melakukan save. Nah, setelah kita lihat sini, kita kembali lagi, maka akan tetap Binus. Setelah itu kita masuk ke wireless security yang ada di bawah security ini. Kita pilih security modenya. Di sini saya pilih yang paling aman saja, yaitu WPA2 personal. Dan di sini encryption-nya itu ada TKIP dan AES. Cuman untuk AES lebih aman, jadi saya pilih AES. Lalu untuk passphrase-nya ini merupakan password yang akan diberikan. Di sini saya memberikan passwordnya university. Lalu melakukan save. Nah, sampai di situ konfigurasi untuk wireless routernya sudah selesai. Lanjutnya kita masuk ke PC. Oh iya, sebelum itu sekarang kita sudah lihat sudah tidak ada koneksi antara smartphone dan tablet dengan wireless router. Karena wireless router sudah kita konfigurasi sehingga tidak menjadi default, sehingga tidak bisa terhubung secara default. Lalu kita coba untuk melakukan koneksi pada PC. Nah, kenapa dia dari awal sudah tidak terhubung? Karena pada PC ini tidak memiliki colokan untuk wireless. Di sini masih menggunakan colokan biasa. Dan di sini kita perlu mematikan dulu dan kita ganti colokannya. Kita drag ke sisi sebelah kuning ini. Lalu kita ganti dengan WMP 300N. Nah, ini merupakan colokan untuk wireless. Lalu maaf, sebelumnya kita harus on-kan lagi. Lalu kita masuk ke desktop. Nah, di desktop sini ada pilihan PC wireless. Tekan di sini. Lalu kita pilih connect dan kita refresh. Nah, fungsi refresh ini untuk mencari WiFi terdekat yang ada. Nah, di sini kita bisa lihat WiFi yang telah kita buat muncul, yaitu Binus. Kita akan connect. Lalu di sini kita masukkan passwordnya. Lalu kita connect. Nah, sudah langsung terhubung. Lalu untuk yang laptop, kasusnya sama dengan PC. Dia tidak terhubung dari awal karena colokannya masih belum untuk wireless. Sehingga kita perlu mengganti yang di sini colokannya. Kita drag kembali lagi. Oh, maaf, sebelumnya kita harus matikan dulu. Drag, lalu kita ganti dengan WPC 300N. Dan jangan lupa di-on-kan lagi. Nah, setelah diganti ini, kita sama dengan cara PC lakukan konfigurasi lagi di sini, yaitu PC wireless. Lalu connect, kita refresh, dan kita connect, masukkan password, lalu kita connect. Nah, seperti sudah dilihat, sudah terhubung. Lalu kita masuk ke tablet. Nah, untuk tablet ini caranya agak berbeda dengan PC dan laptop. Karena dapat kita lihat pada bagian desktop ini tidak ada pilihan wireless. Jadi kita harus melakukan konfigurasi secara manual. Nah, caranya itu kita tekan config di sini. Lalu kita pilih wireless 0. SSID ini merupakan nama WiFi yang telah kita buat. Sini yaitu Binus. Lalu authentication-nya kita pilih
jenis yang sama dengan yang telah kita konfigurasi, yaitu WPA2 personal, dan fast phrase-nya nah ya, ini sudah selesai untuk yang tablet. Kita hanya perlu tunggu sebentar, maka dia akan terhubung. Nah, tablet sudah terhubung. Untuk smartphone caranya sama, karena di desktop juga tidak ada pilihan wireless, sehingga kita perlu melakukan konfigurasi secara manual, yaitu kita masukkan di sini namanya, lalu kita pilih WPA2 personal, lalu masukkan passwordnya, yaitu university. Kita tunggu sebentar, maka akan terhubung. Nah, smartphone-nya sudah terhubung dengan wireless router. Nah, itu semua materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata.